Shalom. Mari bersama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 40. Mazmur pasal 40 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Kalau kita perhatikan ayat 4 ini adalah ayat yang sangat terkenal, bahkan mulai dulu sudah ada nyanyiannya. Ia memberikan nyanyian baru di dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Tetapi ayat selanjutnya kita perhatikan, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat selanjutnya ini, maka kita tahu bahwa ini bukan nyanyian biasa. Nyanyian yang membuat orang yang melihat dan mendengarnya itu menjadi takut. Takut kepada Tuhan artinya. Jadi kita melihat kalau istilah mudahnya adalah ini lagu yang diurapi. Tetapi bagaimana menjadi lagu yang diurapi? Dan kita melihat bahwa ayat yang kedua dan ayat yang ketiga itu menceritakan proses lagu ini. Bahwa lagu ini berdasarkan pengalaman pribadi. Bahwa pemazmur mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kemudian pengalaman ini dijadikan lagu, dijadikan nyanyian. Sehingga dari pengalaman inilah pengurapan Tuhan dinyatakan dalam lagu itu. Banyak macamnya lagu. Ada lagu yang menyenangkan, ada lagu yang menyedihkan. Ya. Tetapi seberapa banyak lagu yang diurapi yang mampu membuat orang-orang yang mendengar itu mempunyai roh takut akan Tuhan. Yang bisa gemetar di hadapan Tuhan. Yang bisa bertobat di hadapan Tuhan. Yang bisa membuat orang itu yang mendengar itu bisa mengalami jamahan Tuhan. Seberapa banyak lagu yang seperti itu. Bahkan kita dibombardir lagu-lagu rohani yang disebut rohani. Tetapi sebenarnya hanyalah kekuatan musik saja. Atau bahkan kata-kata di mana orangnya sendiri pun sebenarnya tidak mengalami. Sehingga kita merasa kering. Ya. Yang digerakkan oleh lagu itu bukannya hati kita yang berkobar kepada Tuhan. Biasanya yang digerakkan itu tubuh kita. Coba lihat, kadang kita mendengarkan lagu pujian karena kekuatan musik bukan kekuatan kata-kata. Dari pengalaman si pengarangnya. Biasanya kaki kita yang bergerak dulu. Atau bahkan ya tubuh kita yang manggut-manggut. Tetapi hati kita itu tidak digerakkan. Lagu yang diurapi, lagu yang berdasarkan pengenalan akan Tuhan. Itu akan membuat yang pertama hati kita yang bergelora terlebih dahulu. Kita tahu dan tahu ini lagu yang diurapi. Ya. Bukan hanya sekedar lagu yang menyenangkan. Lihat di sini proses dari Tuhan memberikan nyanyian baru kepada pemazmur ini, kepada Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Artinya ada masalah yang sangat berat, yang sangat pelik, di mana pemazmur harus berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa, di sini dikatakan menanti-nantikan Tuhan. Bukan hanya menanti-nantikan Tuhan, tetapi di sini juga dikatakan sangat menanti-nantikan Tuhan.
Artinya ini keadaan yang mendesak, tetapi Tuhan tidak segera jawab. Karena di sini dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Kata menantikan Tuhan kan itu bicara waktu yang panjang. Tetapi kata sangat, ini bisa bayangkan, kok tidak segera dijawab padahal itu penting. Ya. Kenapa? Karena pemazmur di sini dikatakan, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Berarti pada waktu pemazmur, pada waktu Raja Daud ini menanti-nantikan Tuhan, dia berada di dalam lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa, dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa dikatakan. Artinya bahwa keadaan pemazmur semakin hari bukan semakin baik. Tetapi semakin tenggelam, semakin tenggelam, semakin tenggelam. Dalam keadaan seperti itu, banyak hal loh bisa kita lakukan selain berdoa. Ada banyak pilihan. Apakah kita akan bertahan dengan iman? Apakah kita akan minta pertolongan sahabat kita yang kita anggap mampu? Apakah kita akan ke dukun? Apakah kita akan kemana lagi? Karena di sini ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang percayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ya. Jadi dalam keadaan pemazmur itu ada di lubang kebinasaan, di dalam lumpur rawa, di mana keadaan kita ada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dan semakin hari semakin tidak menyenangkan, di mana harapan kita hilang, bahkan kita sampai dalam keadaan tidak bisa menentukan arah lagi. Ada banyak pilihan. Apakah kita tetap percaya dan menaruh kepercayaan kita pada Tuhan? Atau kepada orang-orang yang angkuh? Kepada orang-orang yang menyimpang kepada kebohongan. Saya membaca sebuah buku tentang peperangan rohani dan dikatakan begini. Yang harus kita hati-hati itu adalah tipu daya si iblis. Tipu daya itu apa? Dia bilang. Ada dua hal tentang kebohongan. Satu, kebohongan itu adalah menyangkal kebenaran. Tetapi tipu daya, ya, menyangkal kebenaran itu bohong. Ya. Tipu daya itu mempercayai kebohongan. Ya. Jadi jelas itu kebohongan, tetapi kita mempercayai. Itu berarti kita sudah kena tipu daya. Ya. Jadi kelihatannya kita bisa gampang mengatakan bodoh ya orang itu. Sudah tahu bohong kok dipercayai. Tetapi tanpa sadar banyak orang Kristen yang kehidupannya seperti itu loh. Ya, tipu daya iblis. Oh iya, Tuhan memang akan bertindak. Tapi kan harus melalui ini. Tuhan memang akan bertindak. Tapi kita kan harus begini. Dan oh iya ya benar juga. Nah itu loh tipu daya. Ya, hati-hati. Nah kembali kepada pembahasan kita. Ketika kita sakit. Kita bisa percaya kepada dokter. Iya, tidak salah. Kita bisa percaya kepada orang-orang yang sudah punya pengalaman dengan penyakit itu. Tetapi ingat juga, kita juga bisa menetapkan hati kita percaya kepada Tuhan. Smith Wigglesworth bertekad begini, bahwa seumur hidupnya tidak akan pernah pisau operasi menyentuh tubuhnya. Tetapi tekad yang seperti ini yang diucapkan harus diuji. Dalam pelayanannya, mujizat kesembuhan itu terjadi begitu banyaknya dan begitu mudahnya. Ya. Bahkan orang punya penyakit kanker, dia pukul dan kankernya itu lepas dari tubuhnya. Ya, itu Smith Wigglesworth. Tetapi dalam keadaan seperti itu seringkali dia harus ada di kamarnya.
Dan dia mengeluarkan banyak darah karena dia mengalami usus buntu. Tetapi dia katakan, pisau operasi tidak akan pernah menyentuh tubuhku. Setelah perjalanan panjang dia bergumul dengan penyakitnya. Tiba-tiba penyakitnya lenyap. Sidang jemaat. Mungkin banyak orang sekarang mengatakan nekat. Tetapi orang yang memang mengenal Allahnya itu tidak bisa sepenuhnya dipahami oleh orang-orang biasa. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Banyak hal yang bisa kita lakukan yang orang tidak pahami. Yang tidak bisa dipahami. Untuk apa kita berdoa semalam-malaman? Untuk apa kita berpuasa? Untuk apa kita memberi perpuluhan? Untuk apa kita mengampuni setelah 3 kali, 5 kali disakiti, bahkan 10 kali, 5 tahun disakiti? Untuk apa kita mengampuni terus menerus? Banyak orang tidak bisa memahami. Tetapi dalam keadaan seperti itu, maukah dan bisakah kita tetap menaruh kepercayaan bahwa semua perintah Tuhan adalah benar dan harus kita taati? Banyak orang bergerak dengan akal pikirannya sendiri dan tidak bisa memahami Tuhan. Dan bahkan tidak mau memahami Tuhan. Dan bahkan menjelek-jelekkan, mentertawakan orang-orang yang mempercayai Tuhan. Banyak. Ya. Dan ini sungguh menyedihkan. Kita lihat di sini bahwa percaya kepada Tuhan itu penting. Jangan sungguh-sungguh kita terlalu berharap pada orang-orang di sekeliling kita. Saya ingat ketika satu saat saya kena itu seperti ada bisul tak sembuh-sembuh di tengah alis saya ini. Tahu orang yang saya pandang rohani bisa mengatakan begini. Dek, biasanya dan beberapa tetangga saya kena penyakit seperti itu mati loh. Loh, hati-hati loh dengan orang-orang yang menjenguk kita ketika kita sakit, ketika kita punya masalah. Tidak sepenuhnya mereka itu akan mengatakan kata-kata yang membangun iman kita. Ada kalanya mereka mempercepat kematian kita. Ya. Loh, ini orang yang kita pandang rohani. Artinya bahwa kita itu tidak bisa mengandalkan orang loh. Ada kalanya kita, mungkin punya proyek besar. Sudah kerjasama dengan saya. Sudah dana dari saya. Jangan berpikir perkataan itu sepenuhnya bisa dipercaya. Mungkin pas kita mau buka proyek itu, perlu dana, mereka pergi meninggalkan kita. Atau lebih parah lagi mungkin setengah jalan. Iya kan? Kita akan kelimpungan. Sidang jemaat. Pemazmur di sini mengatakan, aku ada di lubang kebinasaan. Aku ada di dalam lumpur rawa. Keadaanku semakin merosot. Aku tidak tetapi dalam keadaan seperti itu. Aku tidak akan mengandalkan orang sombong. Artinya orang yang punya kemampuan. Iya. Orang yang lebih berpengalaman. Aku tidak akan menyimpang kepada orang-orang yang berbohong. Itu ketetapan yang tidak mudah. Saya tekankan kembali, itu hanyalah bisa dilakukan orang-orang yang sungguh mengenal Tuhannya. Berbahagialah orang, ayat yang kelima, orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Dan kalau ini akhir zaman dan kita mempercayai memang akhir zaman. Bahwa begitu banyaknya penyimpangan demi penyimpangan. Politik kacau, gereja pun kacau. Ya, gereja kacau. Banyak doktrin-doktrin yang sekarang saling bertentangan, saling menyalahkan. Banyak hal yang seharusnya sudah mantap. Sekarang mulai digoyahkan. Ya kan? Pakaian yang pantas dikatakan tidak gaul. Khotbah pakai pakaian sobek-sobek.
Ya, pakaian sederhana katanya kurang menarik perhatian. Sekarang pakai pakaian yang mahal, yang bermerek. Pakai gelang dipakai, kalung dipakai. Lama-lama juga telinganya, hidungnya akan pakai perhiasan. Ya. Dan yang mengajarkan begini, yang melakukan ini berkata di depan jemaat. Barang-barang milik saya sendiri, kenapa saya harus bingung dengan perkataan orang lain? Sidang jemaat kelihatannya benar. Ya, kita tidak dipengaruhi orang lain. Tetapi Paulus katakan, semuanya boleh-boleh. Tetapi apakah itu akan membangun? Ya. Bukan hanya boleh, tidak boleh. Apakah itu akan membangun orang yang melihat kita? Atau akan menjadi batu sandungan bagi orang yang melihat kita? Paulus bahkan sudah sampai dalam level seperti ini. Makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala pun, Paulus katakan, bagiku tidak masalah. Imannya sudah demikian kuat. Tetapi kalau sampai orang makan persembahan berhala, bukan atas iman dan pengertiannya akan kebenaran, tetapi hanya karena melihat Paulus makan itu, maka kata Paulus, itu menjadi batu sandungan. Aku tidak mau melakukannya yang seperti itu. Ya. Nah, kita boleh memakai apapun juga, melakukan apapun juga. Tetapi pertanyaannya, apakah itu membangun orang-orang yang melihat kita di sekeliling kita? Atau itu akan menghancurkan kita? Ya, hati-hati di sini. Nah, kembali kepada ayat kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan dalam keadaan yang semakin merosot. Pemazmur mengatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu, ternyata ketika kita mencari Tuhan, sekalipun kelihatannya lama, sekalipun keadaan kita sudah semakin merosot, Tuhan kok tidak segera tolong. Tetapi pada waktu yang tepat, lihat di sini. Lalu Tuhan menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Tidak ada doa yang sia-sia. Penantian dalam doa kita tidak akan sia-sia. Engkau akan bertemu dengan ayat ini juga. Lalu Tuhan menjenguk kepadaku. Tuhan menjenguk. Tuhan datang. Ya. Kata menjenguk itu bukan hanya mendengar. Menjenguk itu datang kepada kita. Siapa dia? Dia raja di atas segala raja. Allah yang maha kuasa. Bukan sekedar presiden. Bukan sekedar raja. Tetapi dia Allah yang maha kuasa datang menjenguk kita. Bukankah tidak sia-sia penantian kita dijenguk raja di atas segala raja? Ada orang-orang berusaha menjadi kaya. Tujuannya apa? Supaya bisa bertemu dengan penguasa. Ada orang belajar sungguh-sungguh sehingga mendapatkan mungkin penghargaan dunia. Tujuannya apa? Supaya sang penguasa datang bertemu memberi penghargaan padanya. Tetapi sekarang kita di dalam doa-doa kita. Dalam kita berseru kepada Tuhan. Dikatakan lalu ia menjenguk kepadaku. Dia datang dan dia berkata, apa yang harus kulakukan bagimu? Apa yang kau minta? Dan mendengar teriakku minta tolong. Ingat Bartimius yang buta? Dia berteriak-teriak seakan-akan Yesus tidak akan menoleh. Seakan-akan Yesus akan terus melakukan perjalanannya. Tetapi Bartimius berseru. Bartimius berseru. Dan Yesus bertanya, apa yang kau minta? Ingat, jangan teralihkan ketika Tuhan sudah menjenguk dan mendatangi kita dan bertanya apa yang engkau minta. Jangan teralihkan. Kadang kita punya kebutuhan A,
Ketika Yesus bertanya, minta apa? Kita minta yang B. Ya, jangan teralihkan. Dan ia mendengar teriakku minta tolong. Lalu ketika Tuhan sudah mendengar, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa. Dia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Bukan hanya mengangkat dari lumpur rawa, tetapi bahkan mengangkat jauh lebih tinggi dari keadaannya yang semula sebelum dia mengalami masalah. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Menetapkan langkahku. Ia menetapkan kakiku di atas bukit batu. Berbicara bukit batu itu adalah tempat yang aman. Ya, zaman dulu udah ada pesawat kan. Kalau perang, orang yang ada di tempat yang lebih tinggi itu yang aman, yang anggaplah 99% menang. Kan tinggal jatuhkan batu-batu aja kan dari atas. Ya. Sehingga di sini berbicara tempat yang aman. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Itu berbicara tempat yang aman. Tempat peninggian. Tempat yang penuh dengan kehormatan. Ya. Dan bukan hanya itu saja. Menetapkan langkahku. Wow. Bahwa pertolongan Tuhan bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi kemudian Dia mengarahkan langkah-langkah kita. Sehingga kita tidak melakukan kesalahan dalam keberhasilan kita. Berapa banyak orang ketika sudah ditolong Tuhan, kemudian meninggalkan Tuhan. Arahnya tidak ditetapkan Tuhan, arahnya ditetapkan dirinya sendiri. Berapa banyak orang yang mau mati karena penyakit, mendapatkan mujizat dari Tuhan. Tetapi berapa banyak juga orang-orang yang demikian yang meninggalkan imannya. Tidak melangkah sesuai dengan arahan Tuhan. Berapa banyak orang yang bangkrut kemudian berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan angkat, Tuhan berkati. Ketika ada di dalam berkat Tuhan, mereka berbalik arah dan mereka meninggalkan Tuhan. Lihat, Tuhan tidak ingin itu terjadi. Setelah Tuhan mengangkat kita, di sini dikatakan, Ia menetapkan langkahku. Ini yang terpenting. Setelah kita ditolong Tuhan, apakah kita mau menetapkan langkah kita juga untuk mengikuti arahan Tuhan? Itu penting. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Tuhan yang memberikan nyanyian baru dalam mulut kita. Bagaimana? Ketika kita sudah mengalami Tuhan, hati kita itu akan meluap-luap untuk menceritakan pengalaman kita. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Coba perhatikan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Tentang kepenuhan Roh Kudus. Dikatakan begini, ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Ayat yang ke-11, atau saya bacakan ayat yang ke-7. Ya. Mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bahwa orang yang kepenuhan Roh Kudus, orang yang mengaku sudah dipenuhi Roh Kudus, ciri-cirinya
mempunyai pengalaman dengan Tuhan dan menceritakan pengalamannya dengan Tuhan itu. Dan itu adalah perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan, dikatakan. Tidak bisa tidak. Kalau iman kita memang adalah iman yang benar. Berdasarkan pengalaman dengan Tuhan. Tidak bisa tidak. Mulut kita pasti menceritakannya. Bahkan pemazmur Daud, karena dia adalah seorang seniman musik, maka dia meluapkan itu dalam hal nyanyian baru, dikatakan. Kenapa nyanyian baru? Karena Daud mempunyai pengalaman demi pengalaman. Artinya pengalaman yang dulu itu sudah dibuat nyanyian. Sekarang pengalaman yang baru ini juga dibuat menjadi nyanyian. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Banyak orang akan melihat dan mendengar dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Sidang jemaat. Ketika kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Apakah itu berupa pujian? Apakah itu berupa kesaksian? Ketika itu disampaikan, itu akan membuat orang-orang percaya kepada Tuhan. Bahwa pengalaman kita yang kita saksikan menjadi bekal bagi orang yang mendengar kesaksian kita untuk mempunyai pengalaman yang sama dengan kita. Bahwa pengalaman kita dengan Tuhan yang kita saksikan kepada orang, itu sebenarnya kita sedang mengimpartasikan iman kita kepada si pendengar, supaya si pendengar mendapat jamahan Tuhan dan mengalami juga apa yang kita alami. Ya. Jadi jangan malu bersaksi tentang pengalaman kita dengan Tuhan. Jangan malu menyanyikan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Bahkan kalau kita menyanyi memilih lagu, alangkah baiknya ketika lagu itu sesuai dengan pengalaman kita. Ya, bukan hanya sekedar ini enak, ini lagi ngetren. Sesuai dengan pengalaman kita atau tidak. Ya, itu penting. Ia memberikan nyanyian baru. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Kapan kita terakhir kali menyanyi Tuhan untuk Tuhan? Menyanyikan lagu-lagu berdasarkan pengalaman kita. Ya, bukan karangan kita, tetapi sama. Kapan? Kapan kita bersenandung? Saya takut kalau sudah beberapa hari, beberapa minggu kita belum pernah bersenandung. Apakah ketika kita kerja? Apakah ketika kita sedang cuci piring? Adakah lagi senandung-senandung lagu-lagu rohani yang tiba-tiba keluar dari mulut kita? Ya. Apakah lagu seperti yang sederhana, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kan orang kalau penuh Roh Kudus, hubungannya benar dengan Tuhan, lagu-lagu seperti itu kan mudah untuk keluar. Ketika memasak, ya kan? Ketika apa kita melakukan. Nah, kalau kita melakukan banyak hal tetapi mulut kita tidak pernah bersenandung lagi. Saya mau katakan pasti ada yang salah dengan hati kita. Kita sudah tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Kasih kita sudah mulai dingin. Kita sudah melupakan Tuhan. Ya. Apalagi kalau mulut kita berganti dari nyanyian jadi omelan. Dari nyanyian jadi gerutuan. Wah, ini lebih parah lagi. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Tujuannya adalah supaya orang melihat, mendengar, menjadi takut akan Tuhan. Lalu percaya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar supaya hati kita senang kita nyanyi. Tetapi itu adalah satu kesaksian. Itu adalah deklarasi iman. Ya. Saya percaya bahwa saya bukan penyanyi. Saya tidak bisa menyanyi. Bahkan nada pun tidak tahu.
Tetapi kalau saya memuji Tuhan, saya akan dengan suara keras. Kenapa? Itu deklarasi iman. Bukan hanya sekedar suara. Itu deklarasi iman yang saya lakukan. Ya. Tidak apa-apa, bersyukur di GPPS. Kalau salah paling hanya saling senyum. Saling pandang, saling senyum. Ya. Lalu percaya kepada Tuhan. Nah, ayat yang ke-6, lihat. Pengalaman pemazmur. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Tuhan sudah melakukan banyak hal kepada kita. Dalam setiap hal yang Tuhan lakukan kepada kita. Apakah kita menyadari? Apakah kita menyadari bahwa Tuhan melakukan banyak hal? Ya. Tidak mudah loh, bangun pagi bisa langsung duduk. Tidak mudah bangun pagi juga Anda tidak hasim. Bukankah itu juga patut disyukuri? Ada orang yang kalau pagi itu bukan hanya menguap, hasim, dah selesai. Tetapi ketika itu lenyap, bisakah kita menyadari bahwa itu adalah perbuatan Tuhan? Ketika kita di tengah-tengah orang yang pilek, flu, dan kita bisa hidup sehat. Bisakah kita menyadari bahwa itu adalah perbuatan Tuhan atas hidup kita? Ketika kita menyadari hal-hal yang tanda kutip mungkin kecil. Anda adalah orang yang berjalan dengan iman, menyadari sungguh-sungguh bahwa Tuhan beserta kita dan melakukan perbanyak hal dalam hidup kita. Kalau kita hanya nunggu jatuhnya uang 1 miliar, Anda tidak akan bersyukur pada Tuhan. Ya. Dan itu bukan cara kerja Tuhan. Karena cara kerja Tuhan yang benar adalah Dia mempersiapkan iman. Sehingga ketika Dia melakukan sesuatu untuk kita, kita menyadarinya dan hati kita tidak akan goyah, tidak akan beralih kepada pemberian. Hati kita malah akan melekat kepada Sang Pemberi. Ya. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Wow, banyak. Bagaimana kita bisa menggerutu, bersungut-sungut kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah banyak melakukan setiap hari. Banyak hal yang Tuhan lakukan. Ya. Sehingga sepatutnya lah kita bersyukur. Sepatutnya lah kita selalu menyanyi. Ya. Perbuatanmu yang ajaib. Perbuatanmu yang ajaib. Ya. Banyak yang Tuhan lakukan. Dari banyak yang Tuhan lakukan itu ada perbuatan yang ajaib. Ya kan? Ada yang biasa pun patut disyukuri. Ada yang ajaib. Ya. Banyak hal bisa saya saksikan sekarang. Di setiap pelayanan saya sekarang selalu ada kesaksian. Saya melayani minggu lalu di Banyuwangi. Dan saya sudah ditelepon, Pak, ada jemaat saya yang perlu didoakan. Kena penyakit kanker. Dan kelihatannya juga disantet orang, dia bilang. Jadi kalau dia dari kencing atau buang air besar itu ada benda-benda segala macam. Ya. Dan ketika kami bertemu saya tanya, Ibu umurnya berapa? 47. Loh, kok sudah kelihatan tua? Saya aja 52. Loh masa 52? Nah kan, ya. Jangan bangga Anda dipanggil tua. Ya. Nah, ketika kami selesai, kami doakan, saya patahkan semua kutuknya. Dan ibu ini katakan, saya mau pulang. Dan jemaat yang bawa untuk menemani didoakan oleh saya. Kemudian dia katakan, sudahlah jangan temani, kita yuk makan bersama. Dan kami makan bersama, semakin lama berbicara ibu ini semakin kuat. Dan orang yang menemani, jemaat yang menemani mengatakan, dan ibu ini juga berkata sama. Biasanya setelah ibadah saya langsung pulang, saya langsung tidur karena saya lemas. Tetapi ini kok enggak ya, dia bilang. Sampai kemudian kami berbicara 4 jam mungkin setelah ibadah. Ibu ini tetap kuat. Kemudian
Senin dia dari Banyuwangi ke Purwokerto, dia bilang, perjalanan saya terhambat Pak, saya salah jadi harus nunggu kereta api selanjutnya. Ya, dan 7 jam. Dan 7 jam itu saya bisa kuat tanpa istirahat. Dia bilang, saya tunggu kereta selanjutnya. Bukankah itu mujizat? Itu adalah perbuatan Tuhan. Dan dia katakan, keadaan saya semakin membaik Pak. Saya tidak pernah lemah lagi. Bahwa kutu tanpa disadari. Dia katakan, nenek saya dukun Pak. Nah, ya, papa mama saya selalu berikan saya minuman sejak dari kecil kalau saya sakit. Ketika saya satu-satunya yang terima Tuhan Yesus, dia bilang. Keluarga besar saya membawa nama saya ke dukun, berbagai macam dukun. Supaya saya kembali kepada iman saya. Dan dia tetap bertahan. Ya, dia tetap bertahan. Nah, sidang jemaat, banyak yang Tuhan kerjakan. Di antara banyak yang Tuhan kerjakan, ada perbuatan mujizat. Baik hal yang kecil, ya tanda kutip kecil, maupun mujizat. Jangan sampai ucapan syukur kita membeda-bedakan. Kita harus bergairah akan semua perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak usah berbuat Tuhan itu, maksudnya saja. Ingat Alkitab katakan rancanganmu bukanlah rancanganku. Bukan hanya rancangan yang jahat, yang jelek dari kita. Tetapi ini berbicara rancanganmu yang terbaik untuk dirimu. Itu masih jauh lebih baik rancanganku untuk dirimu. Karena bahkan di dalam Efesus dikatakan Tuhan menjawab jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Tuhan mau ngasih lebih baik. Lebih banyak. Seperti itu loh rencana Tuhan. Sehingga alangkah bodohnya ketika orang-orang meninggalkan Tuhan. Tidak berharap lagi kepada Tuhan. Karena sebaik apapun kita merencanakan atau punya perencanaan. Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik daripada kita. Maksud Tuhan bagi kami itu baik. Banyak maksud Tuhan. Banyak loh maksud Tuhan. Yang Tuhan kerjakan aja sudah banyak. Apalagi yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Banyak. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Ayo jujur. Berapa banyak kita memuji apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Berapa banyak kita memuji orang siapapun itu yang berjasa pada kita. Yang baik pada kita. Ingat, jangan sampai kelewatan memuji orang melampaui Tuhan kita. Karena di sini dikatakan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Saya mau ingatkan Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Ketika kita lebih banyak memuji anak kita, orang tua kita, sahabat kita dibandingkan memuji Tuhan. Ada yang salah dengan pengalaman kita akan Tuhan. Ada yang salah. Di sini dikatakan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan kau. Lihat lagi pemazmur. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar. Bagian pertama mengatakan banyak yang telah Tuhan lakukan. Tetapi sekarang setelah dihitung-hitung, kok tidak selesai-selesai ya? Kok terlalu banyak? Kok masih ada? Anda bisa bayangkan orang yang punya ini, aku mau memberitakan dan mengatakannya, tapi kok terlalu besar. Dan jumlahnya juga. Tidak bisa dihitung. Anda bisa bayangkan orang yang mau ke gereja masih bingung. Yang mana dulu ya yang mau disaksikan. Kalau disaksikan semua, nanti pengkhotbahnya kalah panjangnya. Ya. Atau kita adalah orang yang,
apalagi ya yang mau disaksikan? Sudah ada. Nah, kita ada di mana? Kita punya banyak kesaksian atau tidak ada kesaksian? Nah, dari sini kan kita sudah bisa mengukur kan kerohanian kita itu seperti apa. Pak, kalau kita sudah banyak kesaksian, masa mau diceritakan semua? Dipilah-pilah. Ketika kau ikut Tuhan, punya pengalaman dengan Tuhan, Tuhan atau kita harus minta hikmat kepada Tuhan dalam menceritakan, dalam mengabarkan apa yang Tuhan kerjakan. Karena ketika kita punya hikmat Tuhan, oh hari ini yang aku ceritakan, aku saksikan. Anda ketika punya hikmat itu, kesaksianmu akan diterima oleh orang yang tepat. Ya, kan yang hadir kan berbeda-beda kan. Jadi kita pun tidak boleh asal. Saya seringkali mendapatkan dalam satu pembacaan saya bisa mendapatkan 3 atau bahkan 4 untuk dikhotbahkan. Sehingga saya memilah bertanya, yang mana dulu? Ya, minggu pagi yang mana, minggu sore yang mana? Kalau itu sampai dibalik, ya benar itu firman Tuhan. Tetapi sidang jemaat, ada orang-orang sebenarnya yang Tuhan persiapkan secara khusus untuk menerima firman itu. Karena mereka memang membutuhkan untuk saat itu. Ya. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kelihatannya di rumah ini sudah dipikirkan. Yang mana ya? Dari 3 perbuatan Tuhan yang ajaib ini yang aku ceritakan. Jangan diceritakan semua sekaligus. Ibadah kita tidak akan selesai 2 jam. Ya. Ayat yang ke-7. Engkau tidak berkenan. Saya mau ini terakhir saja, saya mau lompat dulu. Nanti ayat 7 sampai 9 ini yang terakhir. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Aku mengabarkan keadilan Tuhan dalam jemaah besar. Artinya kalau kita perhatikan, orang yang punya pengalaman dengan Tuhan tidak bisa tidak mulutnya terbuka untuk tidak terbuka menyaksikan Tuhan. Bahkan di sini dikatakan aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bukan hanya jemaat kecil ada kesaksian loh sebenarnya. Kalau di sini dikatakan aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Kan hubungannya ini tentang perbuatan-perbuatan Tuhan kan. Ini tentang bersaksi. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Jangan malu, jangan minder. Bahkan gereja besar seharusnya tidak boleh meninggalkan kesaksian. Terlalu padat Pak. Mungkin orang dari gereja besar mengatakan terlalu mepet waktunya 2 jam. Nanti kalau diperpanjang 3 jam kan persembahannya berkurang. Tetapi dalam jemaah yang besar pun ada waktu untuk bersaksi. Dan jangan malu untuk bersaksi. Ya. Tapi saya tidak biasa berbicara kepada jemaat yang besar. Percayalah Tuhanmu yang ada di dalammu, yang menyertaimu jauh lebih besar dari jemaat yang hadir. Bahwa ketika engkau berdiri untuk menyaksikan Allah yang besar dan perbuatannya yang besar, secara otomatis pada waktu itu engkau bersama Tuhanmu adalah orang yang besar. Engkau adalah orang penting ketika engkau bersama Tuhan. Dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku, engkau juga yang tahu yang Tuhan. Berapa banyak orang mau bersaksi masih mikir? Bersaksi enggak ya? Bersaksi enggak? Nanti apa kata orang? Lihat pemazmur di sini. Tidak kutahan bibirku. Ketika kita menahan bibir kita untuk bersaksi, itu namanya aliran sungai kehidupan dibendung. Kalau sudah dibendung, kalau bendungannya sudah kuat, jangan harap engkau bergairah kembali untuk bersaksi. Karena ketika air itu sudah dibendung,
selamanya air itu tidak akan mengalir lagi. Berapa banyak orang yang terbiasa bersaksi, menceritakan Tuhan, kemudian takut dikatakan radikal, takut dikatakan fanatik, dan dia berhenti. Pada waktu dia berhenti, maka selamanya Anda tidak akan punya keinginan lagi untuk bersaksi. Karena itu sudah dibentuk. Bahkan siapapun yang mempunyai talenta, ketika engkau tidak pakai, itu sama dengan artinya engkau membendung. Sehingga itu tidak akan pernah terpakai lagi. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Wow. Semuanya diungkapkan. Ini kan berbicara tentang keadilan Tuhan kan. Ini berbicara tentang Tuhan. Saya kalau mau katakan Tuhan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Ada apa malu berbicara tentang Tuhan? Berapa banyak orang yang malu? Berapa banyak orang yang takut berbicara bahwa Tuhan baik kepada kita? Bahwa Tuhan melakukan ini kepada kita? Bahwa Tuhan memberkati kita? Bahwa Tuhan menyembuhkan kita? Pak, tapi kan dia bukan seiman. Bukan soal seiman atau tidak. Anda mau menceritakan Tuhan atau tidak? Sidang jemaat. Mari kita pikirkan. Kita tidak mengajak orang pindah agama kok. Kita hanya menceritakan tentang satu pribadi yang sudah melakukan banyak hal. Karena hanya dengar. Walaupun akibatnya nanti ketika mereka mendengar, mereka akan menjadi takut dan percaya. Tapi kan kita tidak ngajak kan? Kenapa harus takut? Kenapa harus bingung? Ya. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu ku bicarakan. Loh, Anda bisa bayangkan ini ayat-ayat yang sangat dahsyat. Banyak hal yang bisa dibicarakan tentang Tuhan kita. Kesetiaan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, keadilan Tuhan, ku bicarakan. Bahkan dikatakan kasih-Mu, kebenaran Tuhan tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Tidak kudiamkan kepada, dikatakan kepada, bukan di dalam loh, kepada jemaah yang besar. Artinya pemazmur ini selalu mau membagi-bagikan ini loh kepada banyak orang. Membagi-bagikan pengalamannya dengan Tuhan kepada banyak orang. Ini loh pemazmur, ini loh iman yang benar. Ini loh tindakan orang yang punya pengalaman menerima kebaikan Tuhan. Bukan hanya diam aja. Bukan hanya diam saja. Bukan hanya disembunyikan. Sudahlah itu tentang aku sama Tuhan aja. Tidak bisa, bukan seperti itu. Percayalah apa yang Tuhan kerjakan bagiku, bagi kita. Tuhan katakan, bahkan apa yang engkau ceritakan di dalam kegelapan di tempat tersembunyi, itu akan diberitakan di tempat terbuka. Itu loh keinginan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan bagimu secara pribadi, beritakan itu keluar. Bahwa Tuhan baik. Bahwa Tuhan dahsyat, bahwa kasih Tuhan luar biasa, bahwa Tuhan kebenaran Tuhan itu luar biasa bagi kita. Kita mengalami itu semua. Sidang jemaat, mari bangkitkan iman kita. Ini akhir zaman. Sampai kapan kita mau menyembunyikan pengalaman Tuhan dengan pengalaman kita dengan Tuhan? Sampai berapa banyak bahwa terang itu pengalaman dengan Tuhan kita sembunyikan di bawah kolong tempat tidur kita. Ya, berapa lama lagi itu akan kita lakukan? Engkau Tuhan, dikatakan ayat 12. Janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Bukankah ini akan berbicara setiap waktu? Ada yang kita saksikan, ada yang kita ceritakan. Ada yang kita nyanyikan tentang Tuhan.
dan perbuatannya yang ajaib. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ini berbicara ayat 8 dan 9 nubuatan tentang Tuhan Yesus. Di mana Yesus datang untuk menjadi korban karena ketaatannya kepada Bapa. Artinya bahwa ketika kita mengalami banyak hal, Tuhan tidak menginginkan balas jasa kita kok. Dia memberi, dia melakukannya tanpa syarat. Tetapi satu hal saja yang terpenting bagi kita. Punya yang telinga yang mendengar dan hati untuk mentaati Tuhan. Itu penting. Ketika kita punya telinga yang mendengar akan suara Tuhan dan hati yang bersedia mentaati Tuhan kapanpun, apapun yang Tuhan perintahkan, kita taat. Maka selamanya perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib, yang tak terhitung jumlahnya itu akan terus kita alami dan terus kita alami. Iman kita akan terus terjaga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.